Anu cucung lela payah nia anu cucung kan makan menyanyi pulau kan kosong pulau 5.000 pulau jadi kagak berganti dah. Akhirnya Mbak Yu tuh jarang ke kerumunan, jarang ke pasar. Misalnya dulu suka ke balai-balai, sekarang nggak usah ke balai-balai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Salah ya? Lanjut. Ketemu lagi dengan kita di channel Little Talk Podcast. Malam ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kerinci Sungai Penuh dan Provinsi Jambi khususnya. Beliau merupakan konten kreator yang sudah banyak pengikutnya. Baik, langsung saja kita perkenalkan Mbak Yu. Selamat datang Mbak Yu. Selamat datang. Mbak Yu, thank you udah datang Mbak Yu. Oke, terima kasih banyak undangannya. Mbak Yu kan sibuk hari ini, Iya. jadi sempatnya Senin Mbak Yu. Sempatnya sekarang memenuhi undangan daripada Little Talk. Iya, Podcast. podcast luar biasa ya. Kami memang udah niat ngundang Mbak Yu ya dia. Iya. Dari awal tuh ngundang Mbak Yu gitu kan, kita minta bantuan lah, ada arti bantuan gitu kan. Karena Mbak Yu merupakan salah satu konten kreator yang subscribernya banyak kan Ya, tadi. Udah banyak video Lumayan lah, lumayan. videonya pun Viewernya. juga udah banyak, udah hampir ribuan ya. Iya. Setiap Mbak Yu posting video viral. Mbak Yu, kita mau cerita nih Mbak Yu. Iya. Awal mulanya Mbak Yu ya Iya. bikin konten kreator nih, idenya dari mana Mbak Yu? Awal mau bikin konten kreator sebenarnya kita dari awal Bayu tidak ada impian, tidak ada cita-cita niat mau bikin sebuah konten Bayu channel. Sebenarnya itu kita memanfaatkan momen viralnya dulu, kan ada Bayu yang pernah viral itu Yang di TikTok ya kalau nggak salah. Oh iya di IG. di ini IG di ya? IG di status WhatsApp orang Oh, tuh. iya. Itu dia memanfaatkan momen itu sebenarnya. Jadi awalnya video itu kita anggap biasa saja, sepulang dari tempat perjalanan, dari tempat usaha di Desa Sungai Abu, ya sambil jalan ya udah bikin snap story sebenarnya. Niatan bikin step story ya? Snap story. Jadi bagi sebagian orang dianggap lucu, kirim Pak Yu, kirim. Nah setelah itu kita kirim. Nah dalam malam itu juga udah hampir dibagi jutaan pengguna nomor WhatsApp. WhatsApp ya. Ya. Hari setelah Mbak Yu bikin snap video, Ya. hampir jutaan ya? Hampir jutaan malam itu. Malam itu aja ya. Iya, malam itu hampir jutaan sampai ke Malaysia, sampai ke pokoknya orang Kerinci sampai kemana-mana saja hampir jutaan malam itu. Semua status orang masyarakat Kerinci Sungai Penuh itu semua story WhatsApp-nya. Emang lucu sih Mbak Yu, apalagi masuk ke nama satu perusahaan, ketekan terus mobil yang lewat di belakang. Iya, ya sebenarnya tanpa sengaja. Spontan aja tuh Mbak Yu. Spontanitas, bikin video sendiri bawa motor, videoin udah. Jadi snap. Bikin snap diminta Viral. viral dibagikan di grup-grup di mana-mana, hampir ibu pejabat, semua orang, Ibu instansi, pejabat. semuanya petinggi-petinggi di Kota Sungai Penuh Kerinci, snap story-nya, WhatsApp-nya itu. Udah sampai Malaysia juga ya? Iya, Malah itu mancanegara ada. tuh. Mancanegara. Iya. Ya semuanya itu Lama loh viralnya tuh Mbak Yu. Lama. Sangat lama loh. Lama. Jadi Mbak Yu tengok pas buka di FB, kok semuanya status orang ini, status WhatsApp orang ini dikirimin kan. Jadi ada salah satu teman naikkan lagi di videonya, di video itu dimasukkan lagi jadi status FB-nya. Nah kita tengok udah dalam beberapa jam ditonton udah belasan ribu penonton. Luar biasa. Belasan ribu penonton. Iya, malam itu juga. Saya bikin video itu sekitar jam 17 malam. Sore ya, berarti Ya, sore sekitar jam Jam maghrib ya? Ya maghrib saya Pulang mau kerja. pulang kerja saya mau pulang.
sekitar jam 20 malam, jam 21 udah ditonton hampir belasan ribu kali tonton. Jadi berawal dari situ Mbak Yu berpikiran berarti udah banyak yang viewer, sudah banyak yang tertarik dengan konten saya atau gimana Mbak Yu? Enggak juga. Jadi besok tuh ada rasa malu ya kan. Saya ditelepon adik saya, ditelepon sepupu saya, dia kan tahu. Oh, ditelepon iya, ini. ditelepon. Abang, ditelepon adikku tuh. Abang, kayak pio, kayak menas status itu galu-galu hang dikinci ini itu kalau status instansi rumah sakit, kantoran, uang mana itu kalau status pio kayak model itu dari kena malau kayak dia kan dia kayak model itu, nyu kan tahu siapa. Ya benar. Jadi aku bilang, dosa lah, biasalah pira-pira besok hilang juga gitu. Bilang gitu, dosa pikir lah 1 kali 24 jam, kalau menas story-nya di WhatsApp, pasti akan hilang. Benar. Besok, ya biar lupakan saja lah, malam ini kita tidur, kataku bilang kayak gitu. Lupakan saja, dosa kita pikirkan yang viral itu. Nah, semakin banyak yang kirim pesan, semuanya statusnya itu aku screenshot. Satu orang pegang handphone, di kontaknya itu semua. Itu semua story-nya. Misalnya abang nih pegang handphone malam itu, tetap di story temannya itu semua video Mbak Yu. Karena kita lihat di salah satu akun IG di Kerinci, pas Mbak Yu, pas video Mbak Yu itu viral, tuh penontonnya banyak, komen juga banyak tuh Mbak Yu. Malam itu malam. Jadi ada bukan ketakutan, malu sendiri. Akhirnya besok saya nggak berani keluar rumah, saya diam aja di rumah. Gue diam di rumah Mbak Yu. Malu kan? Saya diam aja di rumah, orang takut kan? Bukan takut, malu aja sendiri, orang nengok Mbak Yu ini yang viral tadi. Nah, jadi untuk mengalihkan isu itu, kita coba lagi bikin video satu lagi. Oh, mengalihkan isu yang tadi tuh ya? Untuk mengalihkan isu yang viral ini, yang di jalan Mbak Yu bawa motor. Mbak Yu duduk nih lagi dengan teman-teman Mbak Yu di Pendung Semuruk, di sungai-sungai itu kan. Kita coba lagi mengalihkan isu, kita bikin lagi sambil duduk nih, masih story juga tuh. Masih story ya? Ya, masih story FB, story WA. Nah, di-share lagi di Facebook. Masalah baju COD itu undangan. Baju COD ya. COD undangan 8 kali tempat, bayar amplop kosong, makan banyak, akhirnya viral juga tuh. Video tuh ditonton ribuan orang, banyak juga yang membagikan, yang apa, viral juga, kataku bilang kayak gitu. Kayak mana nih? Ya udahlah. Jadi akhirnya saya pulang balik lagi ke Sungai Abu di tempat kerja. Nah, teman-teman yang duduk di tempat usahaku di situ, Mbak Yu, kita coba aja bikin akun, bikin channel, bikin YouTube. Enggak lah, kerjaanku banyak, buat apa ini, enggak penting. Awalnya nolak gitu ya? Awalnya nolak ya. Enggak penting, enggak usah lah, kerjaanku banyak kok, aku bilang kayak gitu, buat apa di YouTube ini. Nah, jadi enggak apa-apa, kita coba aja, katanya bilang. Ya udah, kita coba bikin akun YouTube tuh. Nah, pertama kali itu di salah satu, Fauzi, yang punya akun tuh Fauzi. Halo Fauzi, bro Fauzi. Halo Fauzi ya. Fauzi yang punya akun YouTube itu namanya Sipik sekian-sekian. Nah, dia punya akun, dia bikin tahun 2000, cuma tidak jalan, 77 subscriber. Dia ada video, tapi video orang lain, ya kan, yang sudah mati suri lah. Dia ambilnya cuma nggak jalan, cuma ada 77 subscriber. Nah, di situ dia bilang pakai akun ini Mbak Yu. Kita pakai akun ini, kita coba bikin video. Kami coba bikin video akun kulit manis yang hilang. Iya, benar. Itu video pertama, durasinya pendek, singkat. Akhirnya video itu yang bikin viral lagi. Dari awal Mbak Yu mah udah viral tuh kan. Dari awal udah viral videonya, kita bikin beberapa kali viral kayu kulit manis. Nah, sampai video kayu kulit manis hilang tuh sampai di upacara daerah Bupati Adirosa, sampai ke upacara instansi beliau. Dia bilang video Mbak Yu Channel itu wajib ditonton, itu bagus katanya. Kata Pak Bupati tadi? Iya, kata Pak Bupati luar Adirosa. biasa. Udah support pemerintah. Keren Mbak Yu. Kata dia mungkin Pak Bupati udah nonton kan. Sama ibu-ibunya, upacara ibu-ibu, upacara di kedinasan beliau, dia nonton. Aduh, nonton enggak video Mbak Yu Channel tuh, ilok ditonton, ilok tuh kata dia. Benar sih. Viral lagi kan. Jadi kayak mana nih? Kita coba lagi katanya. Mbak Yu udah benar, coba belum kita benar video ulang. Kami bikin video lagi yang satu di sawah kan. Mama jual sawah. Nah, di Sungai Abu secara iseng-iseng lagi kita bikin untuk mengalihkan itu masalah kuda nih. Nah, kita bikin lagi video untuk yang masuk di konten YouTube tadi. Nah, sama viralnya.
sama aja bukan nggak ada penonton lagi, malahan semakin Malah tambah ini ya, tambah viral. Tambah Ya. viral gitu Pak ya. Nah, akhirnya kita konsekuensi. Udah katanya bikin aja konten Bayu. Kita bikin aja konten jalannya sejauh mana ya. Udah, kalau kita mau bikin konten, kita harus total. Aku kalau Bayu kalau kerjanya total nih. Kalau enggak ya enggak. Kalau Iya, benar, Bayu. maluin buat apa? Iya, Benar Bayu. Nah, kalau kita mau bikin konten dengan syarat Bayu jadi diri sendiri, aku tidak mau dikasih pakai daster ya kan. Iya, lanjut. Nah, kalau kita mau bikin konten Bayu jangan dikasih pakai baju cewek ya kan. Bayu tetap dengan karakter Bayu seperti hari ini. Ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dengan Iya, syarat jangan kasih daster, mengingat keluarga besar Bayu punya keluarga besar yang harus dijaga ya yang harus dijaga. Nama baiknya. Bayu ya nama baik mereka. Bayu sejauh ini punya nama baik juga. Aku juga akademisi, aku bilang kayak gitu kan. Aku juga punya pendidikan yang tinggi, punya keluarga yang harus dijaga, punya usaha apa segala macam. Itu aja. Aku bilang. Nah, akhirnya kita total bikin konten. Tapi gini Daton, kan banyak yang tahu namanya Mbak Yu nih. Ya. Jadi nama aslinya siapa ini? Mbak Yu atau Ayah Raden ya? Enggak, Mbak Yu Iya, namanya. itu konten di. Ya, nama Mbak Yu sebenarnya Mariono sebenarnya. Mariono. Ya, Mariono Sastrowardoyo itu nama aslinya. Berarti Mbak Dulu keturunan Eh, Ningrat nih. Ningrat ya? Ningrat Di. Iya, Ningrat. Enggak ningrat juga, enggak. Cuman iyalah keluarga Mbak Yu dari sebelah papa ya masih ada. Maksudnya Ya, masih ekonominya kuat-kuat. keluarga Ningrat. Iya, enggak juga. Aduh, apa yang enggak Bayu? Enggak, cuman ningrat tidak, cuman mulai hidup ya tahu senang. Ya dari dulu kayak gitu. Konten Mbak Yu ini kan komedi Mbak Yu. Komedi, ya. Memang khusus komedi Memang gitu. khusus komedi, kita bergerak khusus komedi. Itu kalau mau bikin misalnya Mbak Yu mau bikin satu konten nih. Itu di briefing dulu timnya atau gimana Mbak Yu? Iya, tetap kita bikin ceritanya nih apa nih, kita mau bikin konten misalnya ceritanya ini jadi misalnya ceritanya ngisap lem misalnya. Jadi harus ngisap lem nih, cerita ngisap lem. Jadi harusnya apa nih? Tidak mungkin mak dibawa ngisap lem. Otomatis anak-anak ABG di sekolahan. Jadi begitulah. Jadi kita ambil filmnya di mana lokasinya anak sekolahan, nanti anak sekolah ketangkap ibu atau di mana di ini model tuh lah. Lem apa lawannya tua, otomatis apalagi lawannya nanti kalau udah ngisap lem jarang ke sekolah kan. Nah, jadi terarah-arah begitu. Jadi nggak bisa ngisap lem, harus dibawa ke ke ngaji, Oh, misalnya benar. ngaji lagi, misalnya, tapi tidak begitu. Udah Tapi terkonsep saya lihat ini. Daton, video-video Mbak ini juga mengangkat masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat kita, yang kayak ada masalah pematang sawah ya, Oh iya. yang banyak kecipap. Iya, Ya iya. kan? Banyak bekicot. Bayu memang fokus untuk cerita-cerita sosial memang yang terjadi di masyarakat. Nah, kata orang kocak, lucu, tapi ya kita mengangkat Budaya. yang sebenarnya terjadi bagi orang tuh kan lucu tuh ngambil ayi sawah orang ya kan? Lucu bagi orang tuh orang rantau lucu, jadi disitulah katanya tuh Mbak Yu tuh kocak. Nah, jadi ya udahlah Mbak Yu channel tuh identik dengan kekocakan itu. Komedi ya, di Komedi. channel beliau komedi di. Komedi. Tapi ya. tetap Ada nih mengedukasi. edukasinya ada Edukasi loh. Ada. Setiap kita bikin pesan bikin konten, kita tetap menitipkan pesan-pesannya. Itu paling penting Mbak Yu Iya, ya. itu yang paling penting. Nenek edukasi itu tadi. Ya, jadi kita tidak mengalir bikin konten misalnya kayak ini. Nah, undangan yuk kayak ini undangan ya. Nah, undangan menyanyi. Misalnya menyanyi boleh menyanyi dekat undangan tidak sampai 3-4 kali. Kan kasihan nih orang antre lagi. Iya. Ya kan? Nah, Tetap ada nilai positif. jadi kalau nak menyanyi itu di depan undangan cukup sekali. Sekali. Atau 2 kali ini sampai 3-4 orang naik. Iya. 4 kali 4 berapa? Kalau Kasihan yang di bawah. Atau kemai itu MPO. Nah, FBO ya. Malingkan yo. iya cukup lah sekedar melepas hajat bayi menyanyi. Nah kalau nak undangan, ya janganlah ditaruh amplop kosong ya kan, daripada amplop kosong nggak usah pakai amplop, makan bayi lah. Pakai uang tukang muka ya kan. Nah, Itu kalau memang nak realita undangan, ya. Oh, iya. Nak undangan ya masuklah amplop 20.000, 25. Kita kan silih berganti. Kan? Nah kebudayaan di Kerinci itu sepertinya untuk belahan-belahan di daerah-daerah lain masih banyak tuh amplopnya tuh ya kan Amplop kosong. amplop kosong kan lem makan lem menyanyi pulau kan kosong 5.000 pulau jadi
Kagili berganti dah. Makan tambuh pula Iya, ya. maka tambah pula itulah. Jadi ada pesan-pesan gitu. Benar-benar Bayu. Agar orang sadar gitu kan. Makannya sekali dah, Ton. Cuma nasinya segini. Iya, rombongan pula tuh instansi itu. Aduh, instansi lagi. Katibo tuh 10 ampla 50.000. Coba bayangkan menyanyi pula lama. Jadi Bayu angkat ini tuh dari realita yang ada di Kerinci Sungai Penuh gitu kan. Iya. Bayu angkat ke jadi Iya. komedi gitu. Jadi komedi. Dengan tetap menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah. Iya. Itu harus Mbak ya. Iya kan? Bahasa daerah. Ya. Sebenarnya bahasa daerah. Kalau vokal Bayu vokal bahasa Indonesia Bayu vokal tuh kan. Kita ya udahlah bergerak di daerah sajalah. Benar sih Mbak Yu. Isu-isu daerah. Benar. Jadi orang di Kerinci Sungai Penuh nggak hanya tahu bahasa Padang aja gitu kan. Karena gini, Mbak Lia, kayak Bandung kan apa bahasa Sunda aja jadi identitas. Kalau kita sama-sama pakai bahasa Kerinci, saya rasa juga bisa jadi identitas. Benar. Sangat benar itu. Jadi seperti orang-orang rantau yang sudah lama nggak pulang katanya kan anaknya yang nggak kenal bahasa Kerinci akhirnya inilah bahasa Pak Wang Kerinci inilah Wang Kerinci. benar. Nah seperti itu sebenarnya. Selain bikin konten, Mbak Yu kesibukan lain? Bayu pengajar ya, Bayu dulu pernah mengajar juga di sekolah keterbatasan luar biasa SLB. Ya. Bayu latar belakangnya kan pendidikan. Bayu pendidikan. Nah, iya pendidikan S1. Di? Bayu tamat nih sini dekat yang menamatkan state. Kalau kuliah tuh udah hampir Udah melalang buana fakultas ya? di Kerinci sudah kita jejaki. Sama Mbak Yu. Sama Mbak Yu. Kalau fakultas di Kerinci ya sudah Bayu jajaki semua, cuma yang menamatkan aku kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Iya. Nah, sekarang lagi proses untuk magisternya, cuma terkendala Covid. Alhamdulillah Ya, magister belum loh. selesai, masih proses tesis. Semoga lancar ya, Daton ya. Amin. Tesis sekarang Mbak Yu ya. Iya, masih tesis, cuma Covid kan. Mbak Yu ini kan apa? Kalau saya lihat kesibukannya mengajar juga sebelumnya mengajar gitu kan. Konten kreator Konten juga. kreator. Awal-awal pernah nggak Mbak Yu orang protes Mbak Yu bikin ini? Iya. Ketika Mbak Yu udah viral nih kan, Hmm. terus ada video muncul entah video keberapa itu, Hmm. ada nggak protes gitu? Yang dengkai, Oh, yang protes nggak ada, cuma yang tersinggung banyak. tersinggung dalam hal Ya tersinggung ya mungkin nyo tuh beli baju COD ya kan. Mungkin ada bapaknya yang jual sawah saudaranya, mamanya yang jual sawah ponakannya, itu yang tersinggung masa bodoh amat. Berarti pernah ya? Iya, memang itu realita yang terjadi di Kerinci dan Sungai Penuh. Terus Mbak Yu nanggapinya? Ya slow bela namanya bodoh amat kita tanggapi. Ya, kalau nggak suka nggak usah nonton kan. Iya. Tapi banyak yang suka nonton. Alhamdulillah banyak suka nonton. Ya, Video upload kemarin udah berapa ribu? 54.000 kalau nggak salah. Baru saya. upload tuh. Yang oh iya. Yang masalahnya itu tadi saya tonton Parad- Kecipap ya. Kecipap itu keong ya, Mbak Yu? Iya keong, ya ciput di sawah itu. Ya itu Itu kita bahasa Tebat Ijuk ya? Iya, kita minta kepada pemerintah, kan saya kasihan ibu-ibu petani itu kan bagaimana dinas pertanian mengantisipasi kecipat tadi adalah ya kan? Iya, Padi iya. sudah ditanam dan maka kecipat ya carilah solusinya itu kan dinas pertanian lah Benar, urusan. benar. Kita ributnya itu dinas pertanian pupuk mahal kan yang kita Iya. Wah ini. Nah, ini ke pesan sawah nih. kan, ke sawah kan tidak semudah Iya, itu iya, benar. mencangkul tanam padi nunggu panen enggak banyak prosesnya. Benar. Nah, kasihan yang ibu-ibu petani para petani di Kerinci Sungai Penuh ini udah sawahnya itu udah sawah sewa misalnya kan. Udah belum upah nanti itu banyak udah mulai tumbuh dimakan pula kecipat dinas pertanian pupuk mahal tiba di hasil susah. Nah, pesan-pesan begitu yang kita Iya, sampaikan. benar. Benar. Ini nggak hanya cuma demo gitu kan. Iya. Dari sini juga bisa kita Semua orang ngeluh tentang itu sebenarnya. Cuma tidak ada yang nonton, tidak ada yang dengar. Ah. Tapi di saat Mbak Yu Channel ngomong itu, jadi katanya, oh iya. Jadi kita pesan-pesan begitu aja. Saya setuju tuh. Ada nilai edukasinya. Iya. Seperti Bisa menginspirasi banjir. gitu. Menginspirasi. Ya, seperti banjir yang 7 turunan tidak berhentinya di Pati Batang 7 ya? Merawa, di Pati 7. Iya. Oh ya. Nah kita pesan-pesan begitu, pemerintahnya kemana nih? Kasihan kan masyarakat. Jadi saya ambil kesimpulan ada komedi kritis Iya. gitu ya. Iya. Ada Ada komedi, Iya, ada iya. kritisnya. Iya, kita nyemprot aja.
kita nyemprot aja anggota dewan, bupatinya, tapi tanpa menyebutkan bupatinya. Benar. Anggota dewannya tidak juga kita sebut. Ya mana nih anggota dewan nih, mana ini? Nah, biar mereka berpikir sendiri. Jadi itu sebenarnya di balik konten Mbak Yu tadi ada nilai edukasi, ada kritisnya untuk masyarakat banyak. Iya, Seperti itu. betul segitu ya. Seperti Baik. itu. Selama Mbak Yu udah bikin konten kreator, Mbak Yu pernah nggak terlibat masalah, Mbak Yu? Terlibat masalah tidak pernah. Artinya gini loh, orang ambil hak Mbak Yu. Iya. Karena sekarang kan kalau kita main YouTube gitu kan, orang bisa download gitu, atau serah lah, nanti dipublikasikan melalui akun yang lain gitu. Ya. Kalau sejauh ini Bayu terlibat masalah dengan orang lain, dengan pihak lain tidak pernah. Cuman kalau kita diambil, kalau kita mempermasalahkan orang lain sudah pernah. Pernah gitu ya. Itu gara-gara apa, Mbak Yu? Kita pernah melaporkan salah satu akun, boleh disebut? Boleh lah. Ya. Nanti di tag. Ya boleh. Kita pernah melaporkan salah satu akun komedi Kerinci Viral, Sungai Penuh Kerinci Viral. Ya kan, entahlah apalah namanya, pokoknya akun komedi viral Sungai Penuh Kerinci. Ya pernah beberapa video kita pernah diambil secara utuh keseluruhan. Dimasuknya ke dalam akun grup. Grup itu sebenarnya bagus sekali kalau Mbak Yu lihat, mempunyai pengikut ribuan pengikut. Akun YouTube mereka ya? Dia grup media publik. Oh, media Ya, publik. tapi berbayar ya kan? Oh, benar. Ya Oke. berbayar. Cuman dari akun kita nih sampai ditonton ribuan orang diambil tanpa memasukkan link. Nah, Itu ya masukkan link. Sekali, 2 kali kita tegur, 3 kali kita tegur. Video kita kan ditonton di grup dia tuh sampai puluhan ribu gitu. Jadi sampai akhirnya di manajemen Bayu gerak. Yaudah kita laporkan aja ke Polres Kota Polres Sungai Penuh. Ditanggapi, ya dicari akun dengan sistem mereka di cyber. Iya, Pak cyber. Dedi yang menangani, akhirnya dapat titik koordinat itu, sehingga kita minta lagi Bayu disaran langsung, kalau masih ada etikat baik masukkan link, kita tidak lanjutkan laporan ini, minta etikat baik menghubungi Bayu Channel. Pasti sudah ada mediasi, Mbak Yu, antara Mbak Yu. Bayu sendiri itu di FB otomatis mereka nonton kan, Iya. soalnya akun itu masih hidup. Setelah itu tidak ada, saya tunggu 1 kali 24 jam. Kalau tidak juga besok saya datang lagi ke Polres. Kita menindaklanjuti. Soalnya titik koordinat ini sudah dibaca oleh sebuah sistem. Iya, benar. Udah tahu, tinggal mencari saja lagi. Nah, Akhirnya penyelesaiannya kita mau laporkan besok, akun itu udah hilang, sampai sekarang jejaknya udah nggak ada, jejak digitalnya sudah nggak ada. Nah gini ya, Mbak Yu ini kan bikin konten, kan karya beliau. Iya, karya beliau. Tapi diambil Seenaknya. seenaknya aja kan nggak etis gitu kan. Kita harus menghargai karya orang kan, Mbak Yu. Iya, sebenarnya apapun nggak boleh sebenarnya. Kan? Nah, sama halnya dengan yang mengkoper-koper lagu nih, Iya. kan enak sekarang kan yang dengan untuk mengkoper-koper lagu tuh kadang-kadang tuh jadul gol ada etika. Saya setuju, Mbak Yu. Tapi saya bilang setuju gimana ya? Orang sudah cover lagu saya juga setuju, Mbak Yu. Coba payah tuh penciptanya siapa, Benar. yang mempopulerkan pertama siapa, ya kan sekarang kan artis asli kan tidak laku sekarang tuh. Iya, Tengok di Sungai Penuh misalnya kan, kan tidak ada produksi kaset CD untuk Kerinci ini. Soalnya apa, ada ketakutan daripada sutradara. Iya, ya kan? Bayu. Kalau setelah orang kan nggak ada nonton CD lagi. Benar. Sekarang ini ya Iya, kan, benar, Bayu. kenapa ketakutan orang udah main YouTube. Nah, sementara dulu lagu-lagu dulu sebenarnya kan orang udah banyak di cover, di apa segala macam. Nah, tanpa identitas covernya siapa. Benar. Langsung cover gitu kan, misal Adi nih cover lagu ini langsung nama Adi, tapi nggak menghargai siapa penyanyi dulu, penciptanya dulu gitu, aransemennya. Ya emangnya gampang tuh imajinasi penciptanya. Benar, Bayu. Aransemennya siapa itu harus ditulis itu. Kecuali kalau kita minta izin gitu nggak Izin masalah. dulu ya. Sebenarnya kalau aku yang punya lagu sebenarnya harus ada itu. Sebenarnya penting juga kayak ini ngato. Nah, ya untuk para pengcover, untuk para pencipta lagu, siapa yang mau mengcover lagu kita ya harus izin dulu lah. Benar, harus izin dulu. Kita Sesuai dapat prosedur apa? lah ya. Ya untuk saat ini kita dapat apa? Ah. Ya kan? Ya harus ada untung ruginya lah. Benar, Mbak Yu. Jadi jangan asal-asalan cover lagu di. Iya. Oh iyalah, memang harus begitu. Karena itu kita pakai karya orang lain kan, buah pikir Benar. pencipta itu kan luar biasa susahnya itu. Jadi wajar-wajar sih Mbak Yu protes kemarin kan. Iya. Karena karya Mbak Yu di copy orang Di lain, copy orang lain, di share. di share gitu. Secara Dia dapat utuh. keuntungan, Mbak Yu gimana Iya, gitu kan? iya. Secara utuh, Heeh. 28 menit, 3 hampir 1,5 jam, semuanya itu
ditonton sampai 77.000, 30.000, ya kan? Karena mereka dapat endorse. Iya. Kan Mbak Yu gimana? Oh iya, sejauh ini Mbak Yu setelah video-videonya viral udah masuk nggak Mbak Yu? Udah dimonetize maksudnya. Udah Mbak Yu ya? Udah dimonetize. Dalam bulan kita bikin YouTube aja. Hitungan bulan dari Iya. monetize. Dalam hitungan bulan kita bikin dari video pertama sampai dalam bulan itu juga kita udah masuk iklan monetize. Kita tidak pernah memohon tolong ya di subscribe ya, tolong ya minta pinjam handphonenya di subscribe ya. Iya. Kita mengalir begitu saja sampai sejauh mana dia akan berjalan bertahan YouTube ini, sampai sejauh mana peminatnya ada, biarlah orang menyukai dengan sendirinya. Kita tetap berkarya saja. Itu berapa lama Mbak Yu? 1 bulan? Sampai hari ini Enggak, waktu pertama Proses monetize-nya, video pertama sampai ya sebulan 2 bulan lah. sebulan 2 bulan. Iya. Ini luar biasa ya. Sebulan 2 bulan lah. Kan kita perlu 4.000 jam nih. 4.000 jam betul. Nah, di saat Mbak Yu dia di monet ini kita mengajukan monet ya. Monetas itu kita udah punya 8.000 atau 9.000 jam lah. Itu udah ada 9.000 jam gitu. Iya. Subscribernya juga udah banyak. Subscribernya ya banyak, subscribernya banyak. Ini nggak susah monetize menurut Mbak Yu? Enggak. Nggak susah ya? Ya mungkin Mbak Yu diuntungkan tadi kesukaan masyarakat tadi. Udah jadi idola. Daya tarik. Jam tontonnya banyak mungkin. Iya. Karena video Mbak Yu memang singkat, padat, tapi nilai edukasinya ada situ. Komedinya juga ada di situ. Mungkin begitu. Menarik bersama Mbak Yu ya. Inspirasi Mbak Ya, Yu. inspirasi ini buat kaum milenial yang mau berkarya kan. Berkarya. Boleh contoh Mbak Yu Mbak Yu ini salah satu contohnya loh. yang inilah luar biasa. Tapi waktu viral itu nggak ini Mbak Yu, maksudnya namanya udah disebut di mana-mana, nggak apa namanya, star syndrome ya? Star syndrome Mbak Yu, betul. Nggak ya? Enggak, sampai saat ini enggak cuma ada keterbatasan tersendiri ruang gerak kita. Ruang gerak Mbak Yu ya, terbatas. misalnya kita mau kosongnya penuh, Iya. misalnya kan jadi malu, itu tuh yang viral kan. Nah itu ya. Nah, jadi image sebagai apa namanya kata orang tuh artis gitu kan. Iya. Jadi orang imut tuh ini asli gitu ya, foto, gitu kan. Nah, jadi ada ketakutan kan, tah lah ini senu ini foto. Jadi akhirnya Mbak Yu tuh jarang ke kerumunan, jarang ke pasar. Misalnya dulu suka ke balai-balai, sekarang nggak usah ke balai-balai lagi. Jadi ruang geraknya lebih terbatas ya. Bukan dengan star syndrome pikirannya nih. itu, ya. Iya. Jadi biar orang melihat di YouTube saja. Seleb YouTube. Seleb YouTube. Nah, iya, gitu. Kalau buat ini, Apa? buat endorse Banyak. udah banyak Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah banyak ya. Udah banyak yang pakai brand kita. Oh Mbak Yu punya brand sendiri? Enggak yang endorse kita itu. Oh, yang endorse Mbak Yu. Dari produk kosmetik, Oh, ya, kosmetik. skincare, ya butik, instansi pemerintah. Pemerintah sudah pernah? Ya, swasta. Hampir banyak ya kita endorse banyak. Ini luar biasa loh, dari awalnya Iseng, akhirnya jadi Aseng ya, bercuan kan, Aseng, Ahok, Acong, yang Cina-Cina kan bercuan ya Mbak Yu ya? Iya. Ini kan berawal dari Iseng. Berawal, iya. Dari Dari Iseng Iseng. akhirnya viral, Iya. akhirnya cuannya masuk. Iya. Emang dari awal kan sebenarnya Mbak Yu awalnya nggak kepikiran Iya, gitu nggak kan? kepikiran. Benar nggak kepikiran nggak Mbak Yu? Iya, nggak kepikiran sama sekali. Itu Kan? pun akun yang sampai saat ini pun yang kita pakai Mbak Yu Channel itu kan dari teman. Cuma kita ubah namanya menjadi Mbak Yu Channel. Nah, setelah video dia yang semua riwayat hidup dia dalam itu kita ubah. Nah, YouTube aja kita nggak punya dulu. Ya. Oh iya betul punya, tapi pakai punya Dikasih siapa tadi? orang, Fauzi. diminta orang. Punya Fauzi tadi. Ya, nanti kalau uang YouTube itu keluar, ya mereka tetap ada itu. Soalnya perjuangan dari bawah ya mereka itu. Ikut dalam perjuangan ya? Iyalah, Ikut dalam perjuangan. nggak boleh lah kita. Mbak Yu juga ikut perjuangan kami sekarang Mbak Yu. Iya. Mereka itulah Fauzi, ya kan ada ada siapa yang di mereka. Jadi itu semuanya orang dari desa Mbak Yu yang dari tempat hijau atau Enggak, campur ya? dari Sungai Abu. Oh, dari Sungai Ya, Abu. Mbak Yu kan viral dari perjalanan pulang ke Sungai Abu ke tempat hijau. Nah, yang bikin konten itu yang awal yang kameramen, yang editingnya, yang ngasih akun itu ya mereka yang di Sungai Abu. Dari Sungai Abu ya. Mbak Yu nggak punya. Mbak Yu dulu riwayatnya aku pengguna sosial media. FB biasa, cuma aktif di FB. Dulunya Mbak Yu itu penulis, cuma bukan riwayat FB. Oh, itu. penulis juga? Iya, Mbak Yu aku penulis puisi. Oh, puisi ya? Puisi. Iya, coba buka beranda FB ku tuh sebelum banyak
banyak Bayu bergerak di konten. Mm-mm. Dulu aku penulis, ya. Tulisan Mbak Yu tuh Apa aja imajinasi mewakili aja kegalauan orang lain. Seolah-olah orang tuh bertanya aku yang galau, padahal enggak. oh gitu. Ada tulisanku yang marah misalnya. Seolah-olah orang tuh marah apa Mbak Yu? Memang pengikutku udah banyak di FB. FB ya. Nah, jadi dulu tuh aku penulis puisi, penulis kemarahan, penulis bencana. Jadi Kritis sebenarnya- ya, kritis Mbak Yu dulu kritis berarti ya. Penulis puisi. Jadi dulu tuh penulis. Iya. Jadi kalau di ini Mbak Yu, misalkan kita kan adatnya kuat, terus juga mindset masyarakatnya berbeda dengan yang ada di Jawa. Di kota-kota besar ya? Ya di dusun atau katakanlah kalau kami di sini kan di Lari Mbak Yu. Iya, iya. Itu Mbak Yu penerimaan orang setelah Mbak Yu viral seperti itu gimana Mbak Yu? Penerimaan orang setelah viral. Atau malah mereka ikut, ayo Mbak Yu kita bikin video bareng Mbak Yu. Oh gitu. iya banyak. Iya, mereka bangga, mereka jadi dia sebelum menjadi konten kreator kalau untuk di wilayah tempatku berada, Iya. memang kita udah terkenal dari dulu, orang udah tahu sebelum kita ini. Orang lain yang nggak kenal Mbak Yu. Ya, kalau untuk di mana di wilayah kita berada di tengah, ya kan di Depati 7 Iya. di seputaran itu orang udah tahu siapa Mbak Yu. Jadi masyarakat udah respon gitu Ya ya. nggak respon. Jadi Respon setelah kan? kita viral ini, ya mereka orang orang care aja. Care aja gitu ya Mbak Yu ya. Ya, di mana-mana care aja. Karena dengan adanya konten kreatornya Mbak Yu, nama Kerinci juga terangkat. Bang. Iya, nama Kerinci juga terangkat. Iya. Kita baca berita Mbak Yu salah satu konten kreator Kerinci terbaik lah di Kerinci sekarang. Karena kan punya ide sendiri, Iya. nggak jiplak punya orang, nggak cover punya orang. Mbak Yu Iya. punya imajinasi sendiri. Tampil dengan gaya sendiri Gaya yang katanya sendiri tadi gitu. nggak mau pakai daster ya katanya. Iya, jadi dia sendiri saja. Jadi kalau orang Kerinci, Mbak Yu pasti orang kenal nih. Iya. Kalau orang sebut Kerinci. Enggak, itu ada dari Batam kemarin Mbak siapa namanya? Ibu siapa itu? Mbak Lia, dia pengusaha kopi di Batam, sengaja cari Mbak Yu ke Kerinci, dia bawa jalan-jalan seperti dia kan pengusaha kopi itu, dia mau beli kopi Kerinci, Iya. nah dia bawa Mbak Yu tuh jalan-jalan ke Kerinci itu. Kebetulan suaminya orang Kota Baru, sengaja dari Batam ke Kerinci mau jumpa Mbak Yu bawa jalan-jalan bagi memperkenalkan produk kopi Kerinci. Itu Kan pengusaha. nama Kerinci jadi baik kan? Iya, nama Jadi- Kerinci. Jadi harum. Lagi gitu. Kerinci ya. Lagi Kerinci gitu kan. Iya. Harum nama Semua- Kerinci. Galu-galu harus sudah itu sapu mana konten. Harusnya Mbak Yu, Harusnya harusnya. seperti itu. Harus. Nah, karena orang konten ya gibah lah, aib orang lah yang dibuka kan gitu kita nggak suka sama Mbak Yu. Bikin konten cuman buat seru-seruan, nggak ada Seru-seruan. edukasinya, nggak ada nilai kritisnya. Oh iya. Kan banyak tuh orang bikin-bikin Iya, kayak gitu gitu kan. Tapi Mbak Yu ini menariknya sebagai pemicu loh, orang lihat Mbak Yu viral, akhirnya yang lain juga ikut. Nah itu Mbak Yu, orang banyak ikut. Sebagai pembuka jalan lah. Walaupun sebelum-sebelumnya udah ada ya kan. Tapi Mbak Yu viral Iya. Mbak Yu kan. Enggak banyak itu. Oh iya. Bayu juga mengikuti yang dulu-dulu pernah ada juga yang konten-konten kan, konten kocak, konten apa kayak gitu. Cuma alirannya beda ya kan. Nah, tapi muncul Bayu ada lagi yang lain bagi Bayu itu enggak masalah, silakan saja. Karena acting Mbak Yu di video itu natural Mbak Yu. Ya. Iya. Silakan saja siapa yang mau bikin Sampai konten. ini loh, sampai yang tidur-tiduran di sawah ya, yang Iya, video iya. yang Itu ya. natural loh. Ya, jadi itu kalau untuk konsisten kita di sebagai tontonan ya kita yang penting bikin totalitas sejauh mana keberadaan kita diterima di masyarakat ya biarlah mereka sendiri. Yang menilainya gitu. Iya. Ya, jadi adapun yang lain-lain misalnya sekarang sudah ada Mbak Yu Channel, ada lagi misalnya Siti Channel, Apipah Channel, siapa Channel, Ini Channel, ya sah-sah saja. Sah-sah saja sih. Pasarnya udah ada Iya, masing-masing gitu Mbak Iya, Yu. Iya. sudah punya masing-masing. Gitu. Jadi orang akan nonton sendiri yang mana orang suka. Orang akan milah nanti kan. Ya, orang akan memilah dengan sendiri. Siapa yang asik gitu kan. Ya, Tapi kita setia loh nonton channel Mbak Yu ya dia. jangan Ya, jadikan selalu. ketakutan. Selalu Saya gitu. selalu suka bahasa-bahasa dari beberapa daerah gitu. Oh, yang kayak dari Tebat Ijo ya kan. Iya. Itu syutingnya di Sungai Abu apa di Tebat Ijo? Sungai Abu pernah kita ambil lokasi, kebanyakan di Depati 7 dan di sekitar-sekitar. Itu tim kreatifnya orang Iya, dari Sungai Abu juga Oh, ada campur ya? tim kreatif kita, manajer kita campur. Kita punya 7 Oh punya 7 tim kreatif. 7 orang. Naskahnya dibikin dulu, dibaca bersama dulu, di briefing baru. Kita tidak pakai naskah. Nggak pakai naskah? Nggak. Ngalir gitu Mbak Yu. Kita Ngalir ngalir aja. begitu aja nanti ya misalnya si Reti nih. Heeh. Si Reti nanti kita ceritanya ini ya.
ceritanya masalah sawan ini, nanti kau ngomong ini, tembaknya ke sini, setelah itu tembaknya ke sini. Itu Mbak Yu yang ngarahin? Ya. Mbak Yu yang ngarahin Iya, semuanya? semua ide, semua di mana syuting, di mana itu semua Mbak Yu. Mbak Yu ya? Kita perlu orang lain masalah di megang kamera, di ngedit. Kita punya editor dua sama kameramen, sudah Mbak Yu bisa ngedit, udah 3. Kita satu manajer Mbak Yu channel untuk tawar-tawaran, nanti ada job, ada apa segala macam, nggak mungkin artisnya kan. Nah, pemainnya 1 cewek, 1 Mbak Yu, nah figuran 1. Oh, figuran tuh diambil gimana Mbak Yu? Iya, kapan kita ya figuran nanti siapa kan banyak yang mau ikut Mbak Yu kan. Mereka banyak yang mau ikut, banyak juga yang mau bayar. Kami ikut di konten Mbak Yu, kami bayar sekian. Oh, ada Mbak Yu? Banyak. Numpang ini ya. Oh iya, kalau Mbak Yu mau tuh udah kaya. Tapi ini luar biasa loh, Dokter. Tanpa skrip, Iya. ya kan? Tanpa ini otodidak loh. Iya, Emang kita nggak ada Otodidak skrip. nggak ada skrip, tapi penontonnya udah 54. Kita Ini nggak ada mau skrip, kita yang penting kita bikin cerita masalah misalnya masalah minjam uang misalnya. Kita ya ambil aja ya, kita ke bank. Ya kita ngurus suratnya, nanti kau ngurus ini, kau bagian ini, kau bagian ini, udah. Nah, nggak ada bikin lagi lah, lama Iya. bikin. Berarti nggak serepot yang dipikirkan. Oh enggak, kita nggak ada fotokopi, nggak ada pakai nulis lagi, nggak ada. Harus dengan ciri khas Ya, di. ciri khas. Tapi balik lagi ke kemauan tadi. Iya, Ah. nggak ada. Kalau itu, mau nggak ada. ada jalannya ya. Iya, nggak ada. Kita natural aja main. Natural. Cuma ceritanya tuh nembaknya kan nanti si Reti kesini larinya, Mbak Yu nanti ngomong ini, kau ngomong ini. Oh, Mbak Yu yang ngarahin gitu Iya. ya, Mbak Yu ngarahin. Ulang, salah kita ulang lagi. Iya. Jadi dado kena nulis lah, banyak agawi ya sendiri. Ya karena Mbak Yu kan tadi katanya penulis tadi gitu Iya, kan. karena penulis ya. Kira-kira bikin skrip tadi kan. repot. Ya repot. Soalnya untuk bikin begitu kan repot. Untuk bikin terjemahan aja dari bahasa Kerinci ke bahasa Indonesia tuh repot di YouTube tuh. Iya. Nah, akhirnya ya udah orang mau nonton nggak nonton ya sudahlah gitu. Penting ngalir aja Ya, Mbak ya. penting kita tontonan kita terkhusus untuk masyarakat Kerinci, Sungai Penuh. Pasar Ya masalah orang luar, orang suka nggak suka, mau nonton ya enggak nonton ya enggak, kita pasar kita itu. tapi orang luar juga sudah banyak yang Ya nonton. banyak Udah, ya. orang lain ya kan, saudara-saudara dari Medan, dari Padang, Jambi banyak nonton. Jadi kan komedi Kerinci nanti namanya akan terangkat gitu dengan Iya. adanya Mbak Yu gitu kan. Banyak loh yang terangkat sebenarnya. Ini juga lokasi-lokasi syutingnya ya kan, Iya. sebagai wisata. Orang bisa paham gitu Iya. kan. Saya setuju sih. Selain ini jadi konten kreator, penulis, Mbak Yu ada impian lain Impian ya Mbak Yu. yang Impian. kayaknya Mbak Yu mau pengen ini nih sebenarnya gitu loh. Yang belum yang Iya. ingin Mbak Yu capai. Yang ingin kita capai apa ya? Enggak ada, nanti kalau berhasil di YouTube ya kita mau bagi-bagi aja itu. Kita paling ke masalah sosial, mau bagi-bagi. Apa yang mau Mbak Yu capai lagi ya kan untuk saat ini pendidikan ya sudah. Alhamdulillah, udah kan? dua sekarang kan. Mbak Yu punya 2 usaha. Mbak Yu punya 2 ya kan? usaha. Saya punya 2 usaha. Di Sungai Abu ada, di tempat Ijuk ada. Aset-aset tidak banyak, memang sudah ada fasilitas untuk saat ini, udah capaian ya. Kalau udah dapat ini umroh udah umroh ya? udah Udah ya? pulang Oh, ya kan? foto profil WA-nya Ya, umroh tuh. umroh udah pulang. Ya naik haji sudah daftar, Udah tinggal nunggu daftar. berangkat. Semoga lancar Jadi lah, impian amin. apalagi impian tertinggi sebagai seorang manusia kalau dia muslim ya naik haji. Benar, benar, semuanya benar. udah ya kan. Jadi Tuhan udah nitip banyak sebenarnya. Kalau untuk Mbak Yu sendiri lebih daripada cukup. Nah kalau ada dari YouTube ini, nah rezekinya dari YouTube, ya udah kita mau bagi-bagi aja buat orang, buat apa lagi, harta nggak dibawa mati juga. Impiannya nggak ada. Dan pagi impian itu mau membahagiakan orang lain saja. Ingin membahagiakan orang lain. Iya, keluarga kan sudah bahagia keluarga. Tapi gini Mbak Yu, kadang-kadang gitu kan, belum Mbak Yu gitu. Mbak Yu kan senang bikin orang bahagia gitu Mbak Yu. Kata orang iya, tapi bagi Mbak Yu nggak merasa begitu, suka aja. Ngalir ya. Ngalir Mbak Yu ini ya. orangnya Karena ngalir. iya, ada sih sebagian orang bilang Mbak Yu senang bikin orang bahagia. Tapi apakah Mbak Yu itu bahagia atau enggak? Iya, bahagia. Ya di saat kita menolong orang itu dengan penuh ikhlas ya kan. Tanpa mengharapkan nanti, nggak mesti harus kita nolong orang itu kita mengharap lagi pertolongan dari dia. Benar. Apabila satu saat kita minta pertolongan dia tidak mau menolong kita kecewa dan marah, enggak. Pertolongan Tuhan kan bisa saja dari orang lain yang Tuhan balas ya kan. Iya.
Jadi nggak mesti kita nolong dia mati-matian hari ini, besok suatu saat aku akan minta. Kita udah kebanyakan kita kan niat nih. Niat nih, Hari benar. ini kamu kok tolong, besok suatu saat aku akan minta tolong lagi ke kamu. Gitu. Nah di saat dia tidak bisa memberi kita yang pertolongan yang sama, kita marah dan kecewa kan. Nah Bayu tidak punya sifat begitu. Hari ini kita menolong ya kan. Siapapun, saya punya dulu banyak karyawan yang saya tolong dari yang tidak tahu, Dari nol ya. dari nol, Dari ya nol. sekarang dia kaya saya nggak pernah nyebutin. Saya dulu juga hidup dari orang yang ikhlas. Nah, Pelajaran masa lalu, Mbak iya, ya. jadi nggak penting. Hari ini kita nolong dia si A, kita harus dia lagi yang nolong kita, kan nggak mungkin. Bisa saja pertolongan Tuhan itu melalui si D, Iya. si F, ya kan. Benar sih, Mbak Yu. Nggak penting. Mbak Yu, ada niatan nggak bikin semacam misalnya ada satu wadah buat adik-adik penerus, ada acting di situ, ada menulis kayak sanggar lah ya. Benar. Oh iya. Ada nggak niatan ke sana Mbak Yu supaya generasinya nggak terputus gitu, khususnya di Depati 7 lah. Untuk konten ini. Ya untuk Oh, belajar acting, belajar nulis. Ya, untuk acting banyak yang mau ikut, cuma untuk saat ini kesibukan ya kan. Kesibukan. Kita juga masih baru. Ya kan? Permintaan di luar itu sangat membuka diri. Ya kan, pernah juga itu di tempat Ijuk kemarin ada Kundorisko ya kan. Kita pernah menggarap teater asal usul desa tempat Ijuk tuh, bukalah di YouTube di YouTube itu beredar tuh. Sampai Pak Al-Haris saja Gubernur Jambi itu dia Aplaus ya. uploadnya luar biasa. Nah ada tuh Mbak Yu bikin nggak pernah ada teatrikal komedi, drama komedi kayak gitu. Teatrikal ya, tempat Ijuk, Oh. ya kan. Tapi di komedi. Nah, ya semuanya ceritanya mencari sejarahnya bagaimana, pemainnya harus bagaimana, itu Mbak Yu semua tuh. Mbak Yu semua idenya. Iya banyak. Ya itu menurut rencana akan difilmkan tuh. Bagus tuh kalau difilmkan, Mbak Yu. Luar Serius, biasa Mbak Yu. Ya. Nanti boleh buka tuh di FB banyak tuh. Sangat bagus tuh Nanti difilmkan. nanti ya banyak tuh. Di FB di Kunduri Squad tempat Ijuk, Mbak Yu menggarap itu durasinya hampir 20 menit. Oh, Pak Al-Haris panggil Mbak Yu ke mimbar beliau, itulah dalang. Kata Pak siapa nama tuh ya, anggota dewan dari Praksipan, Pak siapa? Pakri. Pak Padli Sudri ya. Oh, Padli Sudri. Kata Pak Padli Sudri ya, dalang daripada drama komedi teatrikal ini, musikal ini, itulah yang namanya Mbak Yu. Oh iya, Mbak Yu Channel, kata Pak Padli Sudri yang ngomong dari Wakil Raya. Nanti boleh buka. Nah, cuman waktu kita saat ini belum sampai di sana. Belum sampai ke situ. Iya, belum sampai di situ. Karena banyak pekerjaan yang lain tadi, Ya, Mbak Yu ya. tetap, ya. tetap. Fokus ke konten inilah dulu ya. Iya, untuk sekarang kita di konten dulu lah. Kalau Itu- misal nanti ada tawaran nih dari perusahaan film gitu Iya. kan, Mbak Yu, Bisa jadi datang. garap film nih. Ini temanya misalnya sejarah Kerinci lah, tapi dibikin seperti komedi. Setuju nggak, Mbak Yu? Iya, enggak. Kalau ada tawaran siap lah. Siap, Memang ya? kita memang pemain ya kan. Mm-mm. Memang kita bergerak di bidang ini ya untuk bikin film. Iya, enggak apa-apa kalau ada tawaran. Ada lah tawaran. Cari saja. Iya, iya, carilah tawaran itu. Iya. Carilah. Itu Mbak Yu, Iya. itu syutingnya di schedule-nya seminggu berapa kali Mbak Yu? Ah iya betul, Mbak Yu. Iya, Terschedule nggak? Ya, dulu kita bikin konten tuh 4 hari tayang, 4 hari tayang. Tapi semakin ke sini lantaran banyak pesta, Kesibukan ya? banyak apa, jadi mungkin udah 7 hari udah kurang, 7 hari bikin lagi. Gitu. Jadi dulu 4 hari tayang, 4 hari 4 hari tayang. tayang, 4 hari tayang ya Oh. kan. Sekarang bukan gak ada imajinasi lagi, bukan gak ada apa lagi. Ide banyak nih, kesibukan. Ya kan, Heeh. pesta. Nah, ya lantaran tadi ada kita menunggu, dibilang patah hati juga enggak, dibilang kecewa juga enggak. Kita kerja di YouTube, penghasilannya sudah ada cuma belum bisa diambil. Oh, belum di AdSense ya? Ya, adsense-nya belum turun kan. Jadi makanya ya udah sekarang yang penting untuk kita tetap bikin film, tetap bikin konten, ya sekedar mengisi saja. Cepat, mudahan cepat di AdSense. Iya. Mudah-mudahan cepat turun. Karena Karena udah- Mbak Yu aku kemalum sesuhan. Iyo? Kemalum Iyo. kemalum khusus oke kan tepos
tiap paling 3 dulu tuh 3 hari sekali ke kantor pos, 3 hari sekali ke kantor pos. Kadang-kadang kantor aku ngatur ke kantor abang pos kanti kayak memang yang usaha aku itu kayak nggak deh. Aku itu perlu kalau ibarat pegawai ini SK. Iya. SK nggak namu adsen ini nanti kayak mengi kalau itu yang penting je kotor. Yo dak apa-apa kantor pos Semurup. Iya. Bayu kan memakai kode pos Semurup. otomatis aku harus bersuwo kayu nanti kayak menginti kayak bosan aku perlu itu yo sampai hari ini ya bang pos itu asal masuk aku tuh dianggap bela biasa bela jadi masalah gitu ya tapi sampai hari ini belum keluar ini namanya AdSense itu. AdSense kita berharap cepat lah. Ya, Kita doakan mudah-mudahan. cepat, kita dukung. Kita subscribe sama-sama. Jadi nih, Ya kita support lah. support. Tapi Oke. jangan lupa support Little Talk juga, ya kan? Ya. Ini podcast podcast apa? Little Talk. Little Talk. Little Tat adalah podcast yang pertama Mengundang Mbak Yu. ya yang Mbak Yu hadir di channel orang lain. Mbak Yu Iya, mau biasa. waktu kami pertemuan pertama sama Mbak Yu ya. Hmm. Mbak Yu bilang kan, apa sih saya mau hadir ke kota orang, nilainya apa gitu kan. Ya, Di sini di Little Tat inilah Mbak Yu hadir banyak tawaran dari konten channel-channel yang ngajak collab ya kan. Hadir di konten kami Mbak Yu. Ini ada yang ini enggak lah kita. Mbak Yu emang nggak mau collab atau gimana Mbak Yu? Nggak mau collab, sekedar aku bikin konten collab dengan orang nggak. Kalaupun ada videoku yang beredar di konten orang lain, itu hanya video yang diambil secara diam-diam, setelah itu mereka izin. Oh, harusnya izin dulu kalau ngambil Ya, video. izin dulu baru ya kan. ambil baru- diam-diam, baru- setelah itu mereka Iya. izin. Udah masuk konten ya kan, Mbak Yu izin. Izin yang Mbak Yu ambil. Nah, gitu banyak tuh konten-konten ya kita tidak sebutkan konten-kontennya minta dinaikkan jam tayang kan. Konten kita tuh diambil, aku lagi mentas menyanyi ngawang diambil, nah ditonton sekian itu. Setelah beredar baru Mbak Yu izin yo. Kami ini minta izin ya. Ya. Proses editing, kami Ya. minta potongan video Mbak Yu sebelum nanti kan video wawancara kita nih. Nah, saya jelaskan dulu nih. Ini video wawancara, sebelum video wawancara tuh full penuh ditonton orang. Perkenalan bintang tamu ya. Perkenalan tamu kami minta izin nih. Video Mbak Yu kami potong dikit aja gitu kan. Ya enggak, saja. Silakan saja. Minta izin sama Mbak Yu gitu kan. Ya, silakan. Ini podcast pertama yang Mbak Yu datangin. Lantaran juga ada Andil Rahmat tadi. Rahmat itu yang Rahmat itu. Rahmat. Ya, Rahmat nelpon dari Jakarta, dari WA dari Jakarta, WhatsApp dari Jakarta. Kebetulan kami ada satu grup Rahmat itu kami pernah terlibat di FLK. Festival lagu Oh, Festival Lagu Kerinci. Ya, untuk tingkatnya kelasnya nasional, Mbak Yu terlibat dari jadi dewan juri. Nah, Rahmat juga kepanitiaan inti. Sampai sekarang grup itu masih aktif. Nah, dia juga pernah menyanyi lagu Bujang Lempu kan. Itu Iya. koreonya katanya dari Mbak Yu Nah, tuh. koreonya dari Mbak Yu tuh. Kita biar masyarakat Kerinci Sungai Penuh, kalau untuk senam kebugaran memakai lagu itu. Nanti akan disandingkan dengan lagu Rentak Kudo, senam Rentak Kudo. Oh. Nah, itulah sandingannya. Kita menggarap koreonya udah lengkap, itu masalah dinas lagi lah urusannya. Iya, Bagaimana? benar. Jadi kita Sungai Penuh punya musik senam sendiri ya? Ya, Sungai Penuh punya musik senam Rentak Kudo, kabupaten punya musik senam Bujon Lempu itu. Itu maksudnya tadi di Nah, itu maksudnya tuh. Jadi kita yang memviralkan video itu sudah beredar, cuma udah ditonton hampir ratusan kali tonton. Cuman untuk melisensi biar dia menjadi izin di instansi, kita pakai backgroundnya, pakai modelnya Kecamatan Depati 7, SD, perkantoran apa. Jadi udah kita tahap sosialisasi. Nah, disitulah Rahmat menjembatani, tolong Mbak Yu bantu titel tat itu, ya udahlah. karena Rahmat tim ini Iya, juga tim sih. kreatif. Pencetus awal idenya juga Rahmat juga terlibat di sini gitu. Terima kasih Rahmat Sangkuno. Rahmat Sempurna, Rahmat apa sih? Nah, Facebooknya Rahmat Sangkuno yang alay-alay. Oh iya, Rahmat Sempurna. Mbak Yu ada pesan nggak untuk kawan-kawan? Kaum Khususnya milenial. konten milenial lah. Ya. Nah, ya, jadi pesan Mbak Yu tuh gini aja. Jadi daripada kita yang mau bikin YouTube bagus kalau kita silakan daripada main game ya Iya. kan yang tidak keruan ya kan, ada baiknya kita bikin channel apa yang bisa kita angkat misalnya sehingga akan bisa menghasilkan kalau bisa menyampaikan pesan moral apa saja buat masyarakat, tontonan-tontonan misalnya kalau mau mengkoper ya silakan daripada main game yang tidak berpengaruh, apalagi sekarang kan masalah cheat banyak. Iya.
Bayu main juga? Enggak, Bayu Oh, enggak enggak main. main. Chip ya. Daripada main chip ya kan, beli chip. Sekarang chip itu bukannya dapat B, itu dibeli pula Dibeli. tuh. Nah, jadi baguslah bikin konten ya kan, bikin konten atau apakah menulis apa itu kan jejak digital kan sulit hilang tuh. Daripada mami dalam Facebook atau saluhang atau ini ya kan. Mami atau kalau itu atau begitu ya Lebih kan. baik berkarya. Ya, lebih baik berkarya atau men-share kebaikan-kebaikan. Benar, Bayu. Ya kan, daripada meneruskan daripada itu ngato itu misalkan kebanyak tuh. Lebih baik lah menulis kebaikan-kebaikan saja. Tapi ya loh, Datun, sekarang kan medsos FB banyak kalau di masyarakat kita ini sebagai tempat gibah ya. Iya, Tempat iya. ini. Itu pesan Mbak Yu tadi itu Iya, udahlah. Apalagi ada suhang atau uhang tuh. Punah lah kawan je. Yo kawan. Banyak tuh yang kepo sapu tuh. Sapu tuh. Oh, dia banyak tuh. Sambung-sambung ya? Sambung-sambung tuh. Gajiannya bude itu. Nah, yo kuraja anje nih ngambil tanah ke menganjak kandang ini. Nah, sebenarnya itu juga nggak bermanfaat sebenarnya kalau menurut Mbak Yu. Benar, benar, Mbak Yu. Aku kan aktif di sosial media, di Facebook. Bagiku percuma juga lah kalau kita nulis kartonnya uhangnya langsung kan enak. Benar. Nah, daripada kita dinilai orang status sosial kita attitude dan etika Iya. terah kita kan dengan apung gitu percuma buka aib sendiri. Raja kak anjek natang panjang lebar tapi orangnya nggak jelas tuh Iya. siapa. Nah, misalnya si A kau ya Pio kau utang kau nggak kau bayar denganku jadi tembak kalau Jelas gitu kan, jelas orangnya. Nah, jadi yang lain nggak kepo kan. Jadi tahu Tahu. subjeknya siapa. Ya, gitu. jadi di kurang gue nggak tahu hang ke Facebook tuh. Karena yang Guna-guna tuh. terpenting Bayu, Hmm. tenaga kita habis, kuota kita juga habis. Iya, kota juga habis Iya kan? ya kan. Iya. Balas komen ya. Iya, balas komen. Ya kan, balas komen. Oke. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Cakep. Terima kasih Bayu. Makasih